Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami, santri dan santriat yang semoga selalu setiap hari kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Santri dan santriat yang berbahagia, hari ini Ustaz sangat senang sekali melihat ada beberapa santri yang sebelumnya masuk masjid itu dorong-dorongan dengan teman-temannya, masuk masjid lalu lari-larian, tapi sekarang masuk masjid duduk, dan bahkan ada yang masuk masjid langsung sholat sunnah dulu ambil Quran, Nah, mudah-mudahan nanti akan kita tempel di depan program One Day One Juz, membaca Quran One Day One Juz, atau menghafal Quran One Day One ayat. Satu hari kita hafal satu ayat. Nah, kalau di sini kita One Day One Juz, kita baca Quran satu hari satu juz. Dalam Al-Quran berapa juz? 30 hari kita sudah khatam Quran. 30 hari kita sudah khatam Quran. Nah, santri dan santriat yang berbahagia, sebelum azan, ini lihat, ini pesan pesan bukan dari manusia, tapi pesan, lihat, nasihat, nasihat kubur. Dengarkan, siapa santri dan santriat yang ada di masjid ini tidak akan pernah masuk kubur? Cuci tangan. Siapa santri dan santriat yang tidak akan pernah masuk kubur? Semua kita pasti akan masuk kubur. Nah, ini ada nasihat kubur. Coba dengarkan. Berapa buah nasihat kubur? Berapa? Terus ada 7 nasihat kubur. Dengarkan. Bagi kita yang akan menuju ke kubur, tolong kita dengarkan nasihat kubur ini. Saya dengarkan. Yang pertama, apa kata kubur? Aku adalah tempat yang paling gelap. Aku adalah tempat yang paling gelap. Kalian selama hidup, atau kita selama hidup di muka bumi ini, tempat yang paling gelap di mana? Salam rumah. Iya, salam rumah itu gelap sekali, Ustaz. Tapi masih ada juga cahaya. Dalam kubur, aku adalah tempat yang paling gelap. Maka terangilah aku dengan apa? Amal. Aku adalah tempat yang paling gelap, kata kubur. Maka dengan cara apa kita meneranginya? Apakah kita temui kepala PLN, Pak, tolong saya mau dikuburkan di sana, masukkan listrik ke sana, Pak? Apakah seperti itu? Tidak. Di sini dijelaskan, aku adalah tempat yang paling gelap, maka terangilah aku dengan sholat tahajud. Kata kubur. Maka terangilah aku dengan sholat tahajud. Kalau kubur kita gelap, dengan apa kita menerangi? Dengan tahajud. Pesan nasihat kubur yang kedua, aku adalah tempat yang paling sempit. Aku adalah tempat yang paling sempit. Maka luaskanlah aku dengan bersilaturahmi. Aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan bersilaturahmi. Para santri dan santriat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda santri dan santriat datang dari berbagai daerah, berkumpul di sini, menjalin silaturahmi, maka kesempitan dalam kubur bisa kita luangkan dengan memantapkan silaturahmi. Jangan sampai ada penindasan mulai dari kita yang paling hebat, atau
kita anak SMA, kita menikah adik kita menuntut tali silaturahmi. Maka bergaulah kita sesuai dengan yang dipesankan oleh Rasulullah. Bergaulah kita sebagai sahabat yang bisa saling mengingatkan kita. Ya. Yang ketiga, asal kubur, aku adalah tempat yang paling sepi. Kalau di dunia di mana tempat paling sepi? Di hutan sendiri atau di puncak gunung sendiri yang paling sepi. Dan ini lebih sepi lagi. Ya, aku adalah tempat yang paling sepi kata kubur. Maka ramaikanlah aku dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka ramaikanlah aku dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ingat, satu ayat yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan dan mengalir kepada kita dan juga mengalir kepada orang tua kita. Ya, aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan memperbanyak tadarus Quran, membaca Al-Quran. Ya, siapa yang ingin punya teman nanti dalam kubur perbanyak baca Quran. Ya, siapa yang nantinya ingin tidak sempit kuburnya perbanyak silaturahmi. Ya. Yang keempat, aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikkan. Maka racunilah binatang-binatang itu dengan bersorak. Bahkan ini Ustaz melihat kemarin, ya, dengan pas kembali dari Tangerang, ini luar biasa sekali pengalamannya. Bahkan entah Ustaznya yang bagus menyampaikan atau bagaimana, ada ibu yang pakai gelang cincin di jarinya. Namanya ingat? Ibu saya dengan cincin itu dengan saya akhirat. Saya dengan akhirat saya. Mau bersedekahkan cincin itu? Dibuka. Ya, pakai mobil baru kita ke pondok pesantren itu. Ya, parkir di depan pondok pesantren. Mobil bapak ini buat dipakai selama-lamanya atau enggak? Iya. Sampai ke dalam kubur? Oh enggak lah. Mau pakai mobil dalam kubur? Iya. Sedekahkan mobil ini. Luar biasa ya, keras. Nah kita berani enggak kita? Ya, berapa uang di kantong kita saat ini? Ada 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Uang 10.000 ini saya sedekahkan ya Allah untuk masjid ya Allah. Ya, lalu uang kita mau mana? Kalau kita masih memikirkan uang di kantong kita tidak ada lagi, kita lupa bahwa kita punya Allah. Tidak akan merasa kekurangan seseorang kalau dia bersedekah, dan itu dijamin oleh Allah. Ya, yang berapa lagi? Kata kubur. Yang kelima, aku yang menjepitmu hingga hancur bila mana tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, kita akan dijepit oleh kubur. Ya, maka bebaskanlah jepitan itu dengan sholat. Yang tidak sholat akan dijepit oleh kubur. Baru masuk 7 langkah orang mengantarkan kita pergi, kubur sudah bergerak menjepit kita. Bagi yang tidak sholat, beruntung kita ditempatkan oleh Allah bersama sahabat-sahabat kalian yang santri dan santri yang soleh-soleha. Beruntung. Ya. Saat ini teman-teman kalian yang sebaya dengan kalian yang berada di luar pondok, itu mereka tidak tahu apakah mereka mau sholat atau enggak, tahu lagi. Ya. Oke, berikutnya yang keenam. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang amat sakit. Cairan yang amat sakit. Baru kita dalam kubur, ya, disiram oleh timah panas. Pernah disiram oleh timah panas di dunia ini? Tidak. Pernah kalian disiram oleh logam baja? Tidak pernah. Dalam kubur bisa kita rasakan itu. Ya, bagaimana caranya melepaskan itu? Dengan memperbanyak berpuasa. Ya, perbanyaklah berpuasa. Yang terakhir pesan kubur, nasihat kubur, aku adalah tempat mungkar dan nakir. Siapa itu mungkar dan nakir?
waktu kita dalam kubur? Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Kalau sekarang bisa kita hafal. Nah, ini mungkin nanti mau nanya ini besok. Belum tentu kita bisa jawab, nah. Ya, dengan cara apa kita mempersiapkan jawaban itu? Dengan cara memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah. Dengan memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Para santri dan santriat itulah 7 pesan kubur. Ya, Ustaz yakin semuanya pasti akan menuju ke sana. Yakin sekali. Untuk itu kita berdoa sebentar, ya. Tolong diaminkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Santri dan santriat kami datang dari berbagai daerah, ya Allah, dengan niat yang baik, ya Allah. Maka tolong jaga niat yang baik mereka itu, ya Allah. Jadikan santri dan santriat kami ini penyambung dakwahnya Rasulullah nantinya, ya Allah. Dakwah Nabi-Mu, ya Allah. Jadikanlah para santri dan santriat kami ini nantinya penerus-penerus untuk menyambung dakwahnya Nabi-Mu, ya Allah. Dan tempatkanlah mereka nantinya bersama sahabat-sahabat mereka yang dengan senantiasa setiap hari membaca Quran, ya Allah, bertadarus Quran di masjid, ya Allah. Dan tolong lapangkan, sayangi orang tua mereka, ya Allah, karena orang tua mereka berjuang berpisah jauh dari mereka, dan mereka mengirimkan bacaan-bacaan Quran dan doa-doa kepada orang tua mereka, ya Allah. Dan tolong beri kesadaran buat sahabat-sahabat mereka yang belum juga taubat dan sadar, ya Allah. Yang semua santri berada di masjid, dia masih di asrama tidur-tiduran. Yang semuanya sedang beribadah, dia sedang main-main, ya Allah. Maka berilah mereka kesadaran, ya Allah. Ya Allah, tolong kabulkan supaya pondok pesantren ini mampu menjadi pilihan yang terbaik untuk mereka menuntut ilmu, ya Allah. Dan semoga luas lingkungan pondok ini bertambah luas sehingga akan banyak orang-orang akan membaca Quran di tanah sekeliling ini, ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang punya tanah di sekeliling pondok ini dengan senang hati mereka mau menjual tanahnya dengan harga yang layak, ya Allah, sehingga banyak pembaca-pembaca Quran nantinya di tanah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin.